Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurul Komariatin, SEMSI, pada pembelajaran manajemen operasional untuk pertemuan keempat ini. Pada pertemuan hari ini, bahasan kita kaitannya dengan manajemen perencanaan lokasi, yaitu bagaimana kita bisa menentukan lokasi bisnis, lokasi usaha yang strategis. Dalam penentuan lokasi ini ada beberapa pilihan. Pendekatan kita, apakah usaha kita bergerak dalam bidang produk menghasilkan barang ataukah bergerak dalam bidang jasa. Dalam penentuan lokasi yang bergerak di bidang produk barang, ada beberapa aturan yang pada akhirnya bahwa lokasi yang kita pilih itu bisa strategis. Nah, ada beberapa metode pendekatan untuk penentuan lokasi tersebut, yaitu penentuan lokasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif, yaitu berdasarkan angka-angka untuk menentukan lokasi yang strategis. Nah, dalam penentuan lokasi ini, yaitu karena beberapa perusahaan harus mengembangkan usahanya. Alasan pengembangan usaha di sini sehingga lokasi tersebut itu apakah diperluas atau dipindahkan atau istilahnya melakukan ekspansi. Yang pertama alasannya adalah produk yang dihasilkan atau produksi yang dirasakan melalui alat-alat sudah mulai ketinggalan. Pasar tumbuh sangat cepat atau tenaga kerja yang tidak mencukupi. Nah, dalam penentuan lokasi ideal yaitu bagaimana lokasi mampu memberikan biaya operasional yang rendah tetapi hasil maksimal. Nah, analisisnya di sini dalam penentuan lokasi ada pendekatannya apakah lokasi tersebut adalah mendirikan pabrik baru. Jadi dari sebelumnya tidak ada, ataukah lokasi karena ekspansi usaha sehingga membuka cabang baru, ataukah perusahaan harus melakukan relokasi, memindah pabrik karena mungkin pabrik yang sebelumnya itu syarat dengan banjir. Nah, di sini dalam penentuan lokasi pabrik itu bisa berdasarkan teritorial, berdasarkan kedekatan-kedekatan, tetapi faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi, yang pertama yaitu kedekatan dengan pasar. Kedekatan pasar di sini biasanya dipilih karena produk tersebut mungkin umurnya lebih pendek sehingga cepat aus, atau memang produk tersebut sudah menjadi sentra. Contoh produk-produk yang didirikan dekat lokasi pasar atau market, misalkan perusahaan-perusahaan makanan, perusahaan-perusahaan contohnya Purimas, contoh yang ada juga perusahaan-perusahaan di Jepara ini juga merupakan sentra mebel nasional. Bahkan Jepara leading sektornya adalah mebel, sehingga bisa dikatakan usaha mebel di Jepara itu didirikan karena dekat dengan lokasi. Yang kedua, alternatif pilihan utama yaitu kedekatan dengan sumber bahan baku. Bahan baku ini merupakan faktor yang penting dan memakan biaya yang besar. Pendirian pabrik
Didirikan dekat bahan baku karena biasanya bahan baku tersebut istilahnya dalam proses produksi mengalami penyusutan yang signifikan, atau bahan bakunya biasanya berat, atau produk tersebut memang membutuhkan kualitas bahan baku yang hanya bisa diperoleh di tempat tertentu. Contohnya air mineral biasanya didirikan dekat sumber air yang kualitasnya unggul. Kemudian pabrik semen, pabrik kayu, lapis, dan lain sebagainya. Atau juga perusahaan perlu memilah apakah dalam pendirian usaha atau industri tersebut fokus ke transportation artinya kemudahan jangkauan dari bahan baku didapat sampai pabrik memproduksi, atau transportation out, yaitu bagaimana produk yang sudah dihasilkan untuk disalurkan ke pasar. Nah, di sini pertimbangan-pertimbangan adalah bagaimana bisa efisiensi kaitannya biaya operasional dari transportasi. Kemudian juga kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja upah. Di sini contoh misalkan usaha-usaha yang membutuhkan tenaga kerja yang besar dan jumlah atau istilahnya kuantitasnya banyak, kualitasnya unggul, ini kadang perusahaan tersebut didirikan dekat dengan tenaga kerja ataupun yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan sumber energi, iklim usaha, undang-undang perpajakan, sikap masyarakat, apakah masyarakat lebih open ataukah tidak, sementara bagaimana juga pengelolaan limbah atau hasil buangan dari produksi tersebut. Sementara keputusan lokasi di sini, apakah perusahaan tersebut bergerak secara global ataukah lebih ke regional. Ini. Jadi pemilihan negara biasanya negara yang hukumnya istilahnya lebih luas, kemudian negara tersebut stabil dan lain sebagainya ini ya. Sementara dalam pendekatan penentuan lokasi yang bergerak di bidang sektor jasa itu agak berbeda dengan yang bergerak di sektor produk barang. Dalam usaha jasa di sini biasanya penentuan lokasi itu lebih fokus ke bagaimana produk tersebut mudah didapat. Sehingga biasanya usaha tersebut didirikan mendekati pasar. Pasar mudah menjangkau melihat produk tersebut. Usaha jasa biasanya fokus ke bagaimana perusahaan bisa mendapatkan customer sasaran sesuai dengan kualitas yang ditetapkan perusahaan. Misalkan tidak mempertimbangkan kaitannya dengan harga, tetapi customer tersebut lebih fokus ke pelayanan, ke produk yang sesuai dengan kustomisasi mereka dan lain sebagainya. Kemudian jasa atau citra yang cocok dengan kondisi demografi dari customer tersebut. Kemudian juga bisa melihat kualitas persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis. Tetapi dari persaingan di sini, contoh misalkan pasar mebel di Jepara, walaupun produknya sama, tetapi di sini malah menjadi suatu sentra pasar mebel karena banyak usaha-usaha yang sejenis. Nah, di sini persaingan yaitu dari arahnya bagaimana pengelolaan manajemen mereka. Kemudian keunikan lokasi, kebijakan operasional dari marketing, manajemen perusahaan, dan kualitas manajemen itu sendiri. Sehingga bisa dijelaskan kalau
perusahaan yang bergerak di bidang produk dibanding produk barang dan produk jasa secara dipilah-pilah ini ya. Kalau yang perusahaan di bidang jasa, dia itu fokus pada bagaimana pendapatan mereka tinggi. Sehingga dalam penentuan lokasi dia tidak mempertimbangkan tempat yang harga sewa mahal atau apa. Yang penting di situ pasar sasaran diperoleh. Sehingga dengan volume penjualan yang tinggi, volume penjualan dengan standar harga perusahaan, pendapatan perusahaan bisa tinggi. Tetapi berbeda untuk perusahaan yang bergerak di bidang produk barang atau menghasilkan barang. Mereka itu dalam penentuan lokasi lebih memilih lokasi yang luas, yang lebar, sehingga kalau terjadi ekspansi usaha itu masih ada lahan. Nah, ini tidak dibutuhkan tempat yang harus di tepi jalan strategis, tetapi jalan yang misalkan masuk enggak masalah, tetapi mobil atau kontainer bisa masuk. Jadi contoh-contoh seperti di Jepara, produksi mebel itu biasanya pabriknya ada di pedalaman, tetapi untuk jasa perdagangan, berarti ke arah jasa ya, atau showroom misalnya, itu berlokasi di jalan-jalan utama ini. Nah, kalau saya lanjutkan ke metode penentuan lokasi, ada dua pendekatan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, contohnya adalah metode Delphi atau metode beban skor, di mana metode ini kita memberikan skor setiap faktor-faktor yang dinilai terhadap alternatif lokasi pabrik tersebut. Kemudian faktor tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingan dari masing-masing faktor. Kemudian faktor yang paling penting diberi bobot paling tinggi, yang kurang penting di bawahnya. Kemudian alternatif lokasi terbaik adalah yang memiliki bobot dikalikan skor yang tertinggi dari beberapa alternatif. Ini contohnya pendirian klinik. Contoh misalkan faktornya seperti sewa, kemudahan jangkauan dari perumahan ke klinik tersebut, ketenaran, kemudahan mendapatkan tenaga kerja, yaitu contohnya dokter, perawat, dan lain sebagainya. Nah, dari faktor-faktor tersebut diberi bobot faktor. Nah, faktor yang paling penting diberi angka yang bobot yang paling tinggi. Contohnya adalah kemudahan dijangkau adalah faktor yang paling penting. Kenapa? Karena orang sakit itu biasanya harus lebih cepat ditangani, sehingga ini adalah unsur yang paling penting. Setelah itu baru sewa, ketenaran, dan kemudahan mendapatkan tenaga medis ini. Kemudian dari bobot faktor ini akan dikalikan dengan skor lokasi alternatif. Misalkan ada di Jepara, ada misalkan ini di daerah Mayong, atau misalkan di daerah Bangsri. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dalam penentuan skor di sini keterangannya, kalau jelek itu 1, kalau sangat baik itu 4. Jadi dari yang mahal sampai yang murah, atau yang jelek sampai yang paling bagus, baik ini. Contohnya misalkan biaya sewa, di antara ketiga alternatif ini Jepara adalah yang paling tinggi, sehingga biaya sewa di sini bobotnya 1. Berbeda dengan tadi misalkan Bangsri. Karena di sana sewa murah, maka diberi skor 4 nilainya. Kemudian kemudahan dijangkau di Jepara 3, Pecangaan 3, Bangsri 1,
ketenaran, misalkan di sini seperti ini, kemudian kemudahan mendapatkan pegawai. Karena keempat ini sangat baik, di Jepara adalah jangkauan yang paling mudah sehingga di sini skornya 4. Kemudian bobot dikalikan skor ini pada masing-masing lokasi, kemudian dijumlahkan. Nah, ternyata di sini alternatif yang memiliki bobot skor paling baik adalah lokasi B, atau tadi misalkan di daerah mana ini tadi? Mayong ya, di daerah Mayong ini. Ini untuk penentuan alternatif. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang sifatnya kuantitatif. Di sini bisa menggunakan analisa break-even point atau titik pulang pokok. Nah, break-even point di sini bagaimana total cost, total biaya sama dengan total revenue, total pendapatan. Ini. Analisis pulang pokok ini bisa menentukan harga per unitnya atau jumlah kualitas yang diproduksi ini. Berikut ini rumusnya. Kemudian langkahnya seperti ini. Nah, untuk pertemuan kali ini ada tugas kelompok, yaitu menentukan lokasi usaha yang paling strategis. Bisa perusahaan menghasilkan produk barang atau perusahaan menghasilkan produk jasa. Saudara, satu kelompok terdiri 4 anggota. Anda tentukan faktor-faktornya. Faktor-faktornya contohnya seperti ini. Anda tentukan faktor pendukungnya itu ada 10 faktor. Kemudian dari setiap faktor Anda berikan bobotnya. Bobot yang terbesar untuk faktor yang paling penting dan bobot di bawahnya untuk faktor yang kurang penting. Pilih 3 lokasi. 3 lokasi, misalkan lokasi yang pertama usaha tersebut ada di Jepara, yang kedua ada di Mayong, dan yang lokasi ketiga ada di Bangsri. Silahkan kalian bekerja dalam kelompok untuk menentukan lokasi usaha yang paling ideal. Terima kasih untuk pertemuan keempat ini. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat, dan untuk data lebih lengkapnya bisa Anda pelajari, Anda pahami, Anda analisa kaitannya dengan PPT yang ada di LMS pada pertemuan keempat ini. Assalamualaikum dan terima kasih.